Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa dan Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Fahmi Husaini yang mengikhlaskan uang 20 juta yang ditabung selama 3 tahun selama dia bekerja sebagai security, bekerja sebagai cleaning service, pencuci dinding kaca, gedung-gedung lantai tinggi, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh Fahmi Husaini. Begitu nikah, uang itu yang ditabung di rumah selama dia bekerja 3 tahun itu, terkumpullah uang 20 juta. Apa yang terjadi? Di acara pernikahan tersebut ternyata di malam pertama istrinya tidak mau tidur bareng dan pagi-paginya kabur. Pergi dengan pacarnya yang bernama Ardiaman Lase. Nah, akhirnya sekarang Fahmi membuat kejutan baru, yaitu tidak lagi menagih utang biaya pernikahan yang 20 juta itu. Karena apa? Saran Kang Deddy Mulyadi, yang namanya pihak keluarga itu bebannya luar biasa karena perilaku anak yang meninggalkan suami setelah resmi menjadi istri, pergi ke Ardiaman Lase itu. Dan Ardiaman Lase itu menurut pemberitaan di koran-koran atau di media-media mempersalahkan istri dari Fahmi itu sendiri, padahal dia sendiri yang menyimpan di kontrakan yang dia sediakan selama di dalam persembunyian. Bahkan pergi ke Medan pun dibiayai. Yang ironisnya lagi, cincin nikah yang diberikan Fahmi untuk istrinya itu ternyata diberikan ke Ardiaman Lase. Itulah barangkali kisah tragis awal viralnya Fahmi. Dan channel Waglo Gubuk Apung itu pernah memberi judul Fahmi calon anggota dewan, dan sekarang sudah hampir menjadi kenyataan. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi memperkenalkan dengan anggota dewan, dan ada kemungkinan bisa jadi lurah atau jadi anggota DPRD daerah Bogor. Nah, seperti tayangannya ada di belakang saya ini berbicara tentang pencalonan Fahmi. Tapi bukan itu. Luar biasa dari temannya Kang Deddy Mulyadi, pengusungnya itu yang sekarang menjadi pejabat. Ternyata dia langsung membayar cash uang 20 juta pada saat itu juga. Fotonya Fahmi pun menangis. Karena apa? Uang 20 juta yang diikhlaskan itu ternyata langsung dibayar cash oleh temannya Kang Deddy Mulyadi yang sekarang sedang menjabat ya sebagai di organisasi yang tidak usah disebutkan partai apa di sini karena tidak boleh kita berkampanye. Namun budi baiknya tetap kita bahas di sini. Hadirin sekalian, di belakang saya ini sedang membangun tempat peribadatan umat Kristen untuk dalam keadaan darurat, karena musola yang bentuknya seperti ini di sini sering dipakai oleh dua penganut agama yang berbeda. Ketika orang sedang sholat duhur, asar begitu, kemudian untuk orang yang kebaktian juga ada di bawah. Oleh sebab itu sekarang kita kasih bangunan yang berbeda supaya dua-duanya tidak usah saling menunggu. Nah, ini atapnya diantaranya mempergunakan atap jerami seperti ini. Ini buatan sendiri ya. Ini buatan sendiri. Ini salah satu contoh seperti ini. Nanti akan diangkat ke permukaan di sana. Karena memang di sini kebanyakan ilalang ya. Ilalang inilah barangkali yang dimanfaatkan untuk menjadikan tempat peribadatan. Kalau musola sudah jadi, walaupun darurat, kalau hujan ya basah. Tapi ini adalah untuk orang-orang yang non-muslim supaya tidak berebut lokasinya. Kembali kepada peristiwa Fahmi yang sekarang ini tampaknya digadang-gadang untuk menjadi lurah atau menjadi anggota dewan. Prosedurnya pun sudah diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana strategi dan lain sebagainya. Yang paling menarik lagi, Kang Deddy Mulyadi itu membawa Fahmi
selalu menjadi viral. Kalau kemarin Endeh viral, tapi karena Endeh ternyata memilih dengan pacarnya yang tukang bumbu tidak viral lagi, sehingga diganti dengan kegiatan lain. Yang paling menarik, Kang Deddy Mulyadi ini cukup kreatif karena apa? Ternyata semua program-program itu disampaikan ketika berdialog dengan Fahmi. Salah satu contoh, di dalam gambar berikut ini anggota Dewan dengan Kang Deddy Mulyadi, walaupun penonton itu yang ingin tahu tentang cerita Fahmi, tapi diselingi tentang pembangunan rumah-rumah BTN di mana-mana itu, perizinannya itu tidak disesuaikan dengan pembangunan jalan. Di mana-mana membangun perumahan-perumahan, tapi jalannya tetap itu-itu saja, sehingga ketika dari perumahan itu keluar kendaraan, maka macetlah di jalan pertemuan antara jalan perumahan tersebut dengan jalan utama. Dan itu yang tidak pernah terpikirkan. Dan dijelaskan juga, untungnya Pak Jokowi sekarang sedang membangun banyak jalan tol. Untuk jalan tol, itu adalah solusi yang terbaik. Tetapi untuk perumahan-perumahan, jalannya itu kan menuju ke jalan yang ada dan sempit, dan itu tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah setempat bagaimana caranya supaya program antara perumahan yang dibangun itu juga harus diimbangi dengan pembuatan jalan di sekitarnya yang menghubungkan perumahan BTN tersebut dengan jalan utama tol dan seterusnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, di belakang saya ini juga Pak Udin itu sudah membangun beberapa lokasi indah di sini, itu taman, kemudian musola, dan sekarang adalah ruang serbaguna yang mempergunakan dedaunan seperti ini ya. Ini daun apa ini nih? Pak Udin, ini daun apa namanya Pak Udin? Jerami ya? Alang-alang. Ternyata kata Pak Udin itu mempergunakan daun alang-alang. Ya ramah lingkungan lah di antara seperti itu. Ini juga sama memanfaatkan momen penting seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Kalau KDM itu membawa Fahmi, kemudian dia berbicara tentang perumahan, berbicara tentang program kepemimpinan masa depan, termasuk beliau sendiri kan mencalonkan gubernur Jawa Barat katanya, sampai dia mengatakan begini, nanti mah biaya gubernur Jawa Barat irit karena apa? Tidak ada fasilitas istri. Karena yang namanya Kang Deddy Mulyadi kan masih status duda ya. Pandai-pandainya itu Kang Deddy, dan dia pun bercerita di situ menghendaki kalau usia tua itu harus menikah dengan gadis yang muda supaya lebih dewasa dan bisa ngurus, katanya begitu. Tetapi kalau laki-laki yang masih muda bisa menikahi janda, ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pada saat masih muda perkasa itu dia beristrikan seorang istri perempuan kaya raya sehingga bisa dipakai untuk berdakwah. Tanpa harta kekayaan mungkin Islam tidak akan sebesar yang sekarang ini. Itu barangkali pesan moral yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi, walaupun tidak menyebut nama Rasulullah di situ, tapi dia hanya menceritakan yang muda itu nikahilah janda-janda katanya gitu, tapi yang tua-tua nikahilah gadis-gadis. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua istri Rasulullah meninggal saat Rasulullah masih hidup. Mereka adalah Siti Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Uzaimah. Mungkin pesan moral inilah yang mau diangkat KDM. Perjuangan Rasulullah dibantu para istri dan menganjurkan pengikutnya untuk membantu para janda dan para budak yang wajib dibebaskan dari perbudakan. Nah, kembali ke pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pak Udin ini. Ini sebenarnya memanfaatkan momen seperti halnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dengan Fahmi itu bercerita tentang jalan raya, tentang perizinan BTN, kemudian tentang program dia mau jadi gubernur Jawa Barat, program apapun, karena penontonnya hampir 4 juta lebih ya.
mengalahkan channel-channel lain, bahkan televisi ataupun tribun atau koran apapun selalu menggarisbawahi atau membaca tulisan-tulisan yang ada di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi atau KDM dan menjadi sumber rujukan di situ. Nah, berguru dari situ, maka saya juga di sini sama mencoba untuk mempublikasikan bahwa lokasi ini tempat patilasannya Raja Pajajaran, sehingga Pak Udin tadi diceritakan juga pernah bertemu atau mendengarkan istrinya mendengar suara harimau, katanya begitu. Kemudian di sini satpam, beberapa satpam ada yang mengaku pernah bertemu dengan harimau yang besar, lebih besar daripada kerbau. Biasanya harimau kan lebih kecil daripada kerbau, sebesar kambing paling. Ini harimaunya sebesar kerbau, di dalam ceritanya seperti itu. Nah, karena ini adalah patilasan, maka dibuatlah channel khusus kontennya mengenai pariwisata Nabi Saleh yang pada saat itu mendapatkan mukjizat dengan untanya. Ternyata untanya malah dibunuh oleh warga tersebut, dan akhirnya ketika diminta agar menurunkan kutukan kepada para pembunuh itu, Nabi Saleh dengan sabar tidak meladeninya. Tetapi setelah terbunuhnya unta sebagai mukjizatnya Nabi Saleh dan terus memaksa agar menunjukkan kenabiannya dengan cara memberikan azab, Allah untuk memberikan azab kepada mereka. 3 hari kemudian setelah permintaan itu, maka bumi pun terbelah, kaum tersebut menjadi lenyap ditelan bumi. Itulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu ketika melewati jalan di lokasi itu, maksudnya itu selalu mempercepat langkah dan tidak mau lirik kiri, lirik kanan. Ini pertanda bahwa tempat-tempat seperti itu tidak boleh dikunjungi. Tetapi pemerintahan Arab Saudi saat ini justru malah membuat lokasi pariwisata unggulan di lokasi tersebut. Itu sudah ada di konten Waglo Gubuk Apung dan Ale TV, bisa ditonton secara detailnya ada di situ. Oke, sampai di sini saja dulu. Kita kembali ke cerita Fahmi yang mendapatkan uang 20 juta langsung dibayar cash dan dicalonkan sebagai anggota dewan atau lurah. Bagaimana tindak lanjutnya serta kinerja dari timnya Kang Deddy Mulyadi untuk Fahmi ini? Tampaknya Fahmi ini akan jadi calon pejabat penting di Fahmi udah terkenal nih. Saya kepala desa cepet menang dia. Oh bisa. Bisa. Saya waktu kepala desa Mekarsari kan. Mekarsari itu lihat tuh penampilan. Pertama pakai topi ketemu saya, kemudian meluk, nangis, badannya kurus 3 hari tidak makan, matanya sudah berkunang-kunang. Dia berkata, dialah satu-satunya wanita yang aku temukan. Ternyata setelah saya bawa keliling dia baru menyesal. Enggak, masalahnya gini, Kang Deddy ini spesialis kalau orang yang sedang kesusahan, bluetoothnya langsung on. Ya kan, ketemu pasti berubah tuh. Ya kan situasinya. Orang udah berubah tuh. Gimana nggak berubah? Berkah kan? Jika sama tadi calon mertua. malam kita wawancara dengan para satpam yang bekerja di sini bahwa lokasi ini adalah patilasan Kerajaan Pajajaran dan banyak sekali temuan-temuan berupa benda-benda purbakala seperti keris, batu alam, kemudian ada juga yang bertemu dengan makhluk berupa harimau yang besar sebesar kerbau. Biasanya kan yang namanya harimau itu paling sebesar kambing. Ini sebesarnya sebesar kerbau yang paling besar di antaranya. Nah, ini salah satu di antaranya Pak Udin. Ini menurut cerita tadi malam satpam bahwa Pak Udin itu pernah bertemu dengan mendengar suara harimau katanya. Udin, katanya nggak bisa naik, itu hati-hati kan ngeri.
Nekat. Ada buat pegangan. Oh, jadi aman. Jalannya juga ringan. Oke, yang penting mah aman ya. Aman, insya Allah. Oke. Pak Udin, saya tanya, katanya Pak Udin pernah dengar suara harimau di kantin, apa benar kata satpam tadi malam? Istri saya Oh, istri. pertama kesini, bapak belum ada dulu. Mau pulang, mau ke Maghriban. Oh, katanya Pak Doni masih ada. Iya. Pak Doni belum pulang. Enggak, katanya enggak ada apa-apa. Jadi kelihatannya Pak Doni. Kelihatannya Pak Doni, padahal Pak Doni udah pulang. Ya, Itu ceritanya ternyata ya. orang gemuk duduk di ujung sini, Pak. Oh gitu, gemuk orangnya. Oh